Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, apa kabar nih tubuh Anda? Apakah Anda tahu berapa kadar kolesterol, tensi Anda, gula Anda? Harus tahu, harus rutin lakukan medical check up. Jangan sampai Anda baru tahu angkanya setelah Anda kena komplikasinya. Ngeri. Makanya di Go Healthy kami selalu mengajarkan kepada Anda atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh narasumber kami kali ini. Produser band, promotor band, musiknya metal. Tapi kalau udah kena stroke, apa mau dikata? Namanya Pak Adong Silalahi dan ini adalah kisahnya. Adong Mananda Silalahi. Bisa pulih dari stroke mungkin menjadi anugerah terbesar bagi dirinya. Diketahui, Adong terserang stroke pada tahun 2019 lalu. Kala itu, ia sangatlah sigap pergi ke dokter ketika gejala awalnya muncul. Hal ini membuat risiko kelumpuhan yang dapat terjadi pada tubuhnya menjadi berkurang. Sebelum terserang stroke, Adong memang memiliki riwayat hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Ia pun mau belajar dari pengalaman untuk bisa hidup lebih sehat. Sejak terserang stroke, Adong lebih memperhatikan pola makannya. Ia sudah menghindari makanan yang bersantan dan berlemak. Selain itu, ia juga aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuhnya, serta rutin menggunakan teknologi laser setiap hari. Alhasil, kini tekanan darah dan kolesterol Adong stabil di angka normal. Bahkan, ia sudah bisa kembali produktif seperti dulu lagi. Saya akan undang Pak Adong Silalahi. Wah, apa kabar Pak Adong? Baik. Silakan Pak menempati tempatnya. Ini aktif jalan-jalan dari videonya, ke Inggris, seneng banget. Nah, yang akan membahas hari ini mengenai apa solusi yang harus dilakukan oleh Pak Adong. Ini ada praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Halo Kang Ronald, sehat? Sehat. Pak Adong, sehat, Sehat, Mas dan Boyke. juga pemirsa di rumah harus sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Dan juga ada sahabat saya, ada Mas Nurman Saputra. Mas Nurman, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald, pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita program Go Health. Sedikit aja, penyebabnya nih, tensinya dulu berapa Pak Adong? Paling tinggi tuh. 240 per 140. Kerasa apa? Pada saat tinggi kerasanya apa waktu itu? Memang kondisi saya sehat. Tidak ada kerasa apa-apa. Kan? Oke, jadi tensi 240. Kolesterol pada saat itu berapa? Tinggi juga Kang Ronald. Tinggi juga, oke. Kemudian pada saat stroke itu menyerang, Bapak ingat kejadiannya sedang di mana Pak? Sedang di dalam mobil. Nyetir atau enggak? Nyetir. Aduh, ngeri banget. Lalu? Terus? Akhirnya sampai ke rumah. Terus di rumah istri bilang, kita sekarang ke rumah sakit. Kenapa katanya? Kok kamu suaranya lain? Saya dibawa ke RSPAD. Oke, lalu? Di pavilion itu, di situ semua diperiksa. Kepalanya ini kemana? Ternyata pembengkakan penyumbatan. Oh. Ada banyak gitu. Aduh, ada banyak. Ya sekitar 4. Ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Tapi untung cepet ya reaksinya ya. Memang untung cepat. Untung cepat. Tapi secepat-cepatnya pemirsa, secepat-cepatnya pasti ada dampaknya. Ketika stroke menyerang, apa yang Bapak rasakan Pak? Apa yang terjadi sama tubuh Bapak saat itu? Nggak enak lah. Sebelah kiri saya kayak ada berat. Tapi nggak sampai lumpuh? Enggak. Kaki juga. Bicara pelo? Iya, bicara pelo. Linglung? Linglung enggak, tapi bicara enggak. pelo. Tapi pelo? Iya. Masih bisa mengingat? Ingat. Bapak pernah menyangka nggak kena stroke gitu loh Pak? Tidak sama sekali Kang Ronald. Atas nama pekerjaan, sibuk. Gaya hidupnya nggak sehat ngaku Pak? Iya, gaya hidup tidak sehat. Makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Tidur juga pasti nggak teratur. Betul. Pasti nggak olahraga juga nih? Enggak. Nah oke. Tapi sebelum-sebelumnya Pak Adong, itu memang tensinya pernah tinggi nggak? Memang pernah. Oh Bapak tahu punya tensi tinggi? Tahu. Tapi obat dokter diminum. Diminum terus berhenti dok. Nah, itu yang harus kita. Obat dokter ada, cuman Ada. tidak diikuti dengan disiplin. Iya, nggak konsisten. lompat-lompat. Sampai akhirnya beliau menggunakan teknologi laser. Karena tahu nih, ini stroke nih. Ini nggak boleh main-main, takut ada stroke yang berulang. Ya, nah Pak Adong, setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa yang Bapak rasakan? Yang jelas tidur enak,
pelan-pelan bicara saya juga udah kembali bagus. Bangun pagi terus saya rajin olahraga. Iya. Karena itu yang membuat saya jadi lincah kemana-mana. Kok saya segar, darah saya lancar, Tekanan darah tekanan darah normal. Sekarang udah normal. dari 240. Iya, Sekarang jadi berapa, Pak? ya 120, Aduh. 79. Normal tuh. Nah, ini yang saya ingin kasih tahu ke pemirsa Iya. bahwa kita boleh aktif, kita boleh hebat, kita boleh segala macam dikerjain, Silakan, tapi iya. ingat kesehatan. Ingat check up kesehatan. Kalau sudah tahu 180/110, lalu dokternya memberikan obatnya diminumlah. Jadi jangan percaya tuh, jangan minum obat terlalu sering, nanti ginjalnya kepengaruh. Nah itu yang salah itu adalah bahwa bukan obatnya, karena tekanan darahnya turun naik, akhirnya ginjalnya gagal. Itu justru yang merusak. Ya. Dan sekali lagi saya ingatkan pemirsa, yang namanya hipertensi itu the silent killer, diem tapi Membunuh, membunuh. mematikan. Jadi pemirsa, selalu kembali kuncinya agar supaya tidak hipertensi adalah aliran darah dan pembuluh darahnya harus baik. Oke. Ya, sementara semakin tua kita pembuluh darah semakin kaku, aliran darah kita makin kental, tapi terbantu oleh teknologi. Kalau kita lihat, stroke itu ada yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Seperti apa yang dialami oleh Pak Adong. Ini ya, yang dialami sama Pak Adong itu terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya gumpalan darah. Tadi sempat disinggung sama Mas Boyke bahwa kalau aliran darah kita tidak lancar, maka bisa beresiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, tapi ada juga nih, kalau tensinya terlalu tinggi dan pembuluh darahnya kaku, maka bisa terjadi yang namanya pecah pembuluh darah. Jadi kita harus menjaga yang namanya pembuluh darah kita jaga, aliran darah kita jaga, kualitas darah kita juga jaga. Ayo saat ini kita langsung mulai berpikir bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita dengan teknologi laser. Jangan tunggu sampai kita terserang stroke dulu baru mau pakai. Oke. Nah, kami akan lanjutkan berbincang dengan Pak Adong dan juga dengan para praktisi kesehatan. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari yang namanya stroke. Makanya teruslah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya narasumber kami kali ini, yaitu Pak Adong Silalahi. Terkena stroke gara-gara tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ya, saya akan kembali bacakan riwayat kesehatan dari Pak Adong. Bayangkan, tensinya pernah tinggi sekali sampai mencapai angka 240/140. Tensi itu mentok di paling tinggi itu. Dan masalahnya Pak Adong bilang nggak kerasa Nah, apa-apa. itulah. Iya Kang Ronald. Yang kedua, kolesterolnya pun dulu tinggi, pernah lebih dari angka 300. Akhirnya beliau terkena stroke, ada sumbatan di pembuluh darah di otak. Mohon maaf nih Pak, apakah ada gejala sisa yang tersisa di Bapak? Jalan susah, tangan nggak bisa diangkat gitu Pak? Sampai sekarang saya berdiri ya. Jalan enak. Nggak ada masalah? Nggak ada. Angkat tangan. Wah. Oke, silakan duduk lagi Pak. Jadi Pak Adong ini punya ketepatan waktu dalam penanganan. Iya, betul. Yang namanya golden Ada period. Golden period, Iya. betul. Jadi dan Bapak juga sudah menggunakan teknologi laser. Perubahan apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser, Pak? Mungkin pemirsa juga harus tahu nih. Ya hampir semua terjadi perubahan menuju normal. Apa saja? Si tensinya dulu deh. Normal, kata dokter normal. Sekarang sudah normal. Sekarang normal. Sekarang Tapi sudah normal. itu juga tergantung pola makan. Good, bagus. Jadi semua yang diarahkan dokter saya ikutin terus. Keren. Saya tidak mau lagi meleset-meleset. Bagus itu. Itu Nurut satu-satunya. aja, pokoknya nurut sama dokter. Iya. Kolesterol dulu sempat di angka lebih besar dari 300, sekarang udah stabil. 147. Oh, apalagi Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Itu yang pertama saya nikmatin dengan teknologi laser, tidur saya bisa nyenyak. Pules. Pules. Pas bangun, seger. seger. Nah ini tapi sebentar penasaran nih, Pak Adong ini kan aktif banget pemirsa. Beliau ini adalah promotor band, betul Pak? Iya. Masih nggak sekarang? Enggak. Udah Sekarang nggak? Berapa tahun jadi promotor musik itu? 20 tahun. 20 tahunan menjadi promotor musik. Sekarang kesibukan Bapak apa saja? Menangani sepak bola di Indonesia. Menangani sepak Iya, bola. pagar-pagarnya. Jadi kalau ada pertunjukan,
orang mau lompat, saya punya atas pagar-pagarnya, barikade. Oh, barikade. Iya. Jadi Bapak ini kerjanya di dunia olahraga, tapi masa sakit? Kan lucu ya Pak? Nggak lucu ya Pak ya? Iya betul. Makanya saya malu, makanya saya harus sehat. Iya, Karena betul. kan survei, ngukur naik ke atas, iya, turun ke betul. bawah. Masih turun ke lapangan? Iya. Keren. Tapi semua orang bilang, kok lu bisa sembuh? Heeh. Nah, Ya ini, saya bilang. Jadi gara-gara saya beli ini, akhirnya semua teman-teman beli. Oh. Ini paling seneng cerita seperti ini Mas Bogi ya. kenapa sih teknologi laser tadi juga bisa membantu? Ya, pertama adalah teknologi laser itu darah dan pembuluh darah. Bagaimana kerjanya? Ketika dinyalakan itu yang namanya nitric oxide, ya, yang mengakibatkan lenturnya pembuluh darah itu kan nitric oxide. Dia menjadi melebar pembuluh darahnya, ya, sehingga tekanan darahnya menurun. Ya, kemudian lalu gumpalan-gumpalan yang katanya dilihat di otaknya itu ada beberapa terjadi penyumbatan menghilang. Kenapa? Si teknologi laser ini mencegah penempelan keping darah, jadi tidak ada penyumbatan baru. Iya, betul. Lalu yang sudah menyumbat, apa yang dilakukannya? Dia akan diuraikan dengan mekanisme fibrinolisis. Makanya ketika dilakukan pemeriksaan katanya sudah mengalami perbaikan terhadap penyumbatan-penyumbatan itu. Lalu kenapa tidurnya juga menjadi nyenyak? Ya jelas, karena ketika kita semakin tua, tidur itu semakin berkurang. Iya, betul. Ya, nah ini diaktifkan kembali melatoninnya sehingga tidurnya bukan hanya lama tetapi dalam, nyenyak sehingga bangun itu segar. Dan beliau kelihatan segar sekali Kelihatan sekarang. berenergi ya, Mas Berenergi. Boyke. Iya. Kenapa itu Pak Surban? Karena itu tidak lain karena teknologi laser ini membantu untuk mengaktifkan kembali sel tubuh kita, mengubah yang namanya lemak darah dan gula darah menjadi energi. Tubuh kita menjadi lebih berenergi, gula darah dan kolesterol lemak darah kita juga ikut terkendali. Pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Adong dan juga anggota keluarganya, tapi juga masih banyak dari kisah masyarakat lainnya. Contohnya, yang satu ini penting untuk Anda simak nih videonya ya, karena di akhir akan ada informasi mengenai cara mendapatkan teknologi laser. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Jadi pemirsa, kami tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada Anda, hati-hati kalau misalnya Anda punya kolesterol tinggi, punya tensi yang tinggi, takutnya jadi komplikasi. Nah, Pak Adong ini berhasil membawa perubahan yang lebih baik nih pemirsa ya. Angka kolesterolnya dan tensinya yang sebelumnya tinggi sekarang sudah turun ke angka normal, stabil dan terkendali. Akhirnya tubuhnya terasa lebih bugar karena kualitas tidurnya ikut meningkat. Ini salah satunya adalah tentu saja karena dokter laser yang digunakan oleh Pak Adong. Nah, pemirsa, cara menggunakan dokter laser itu gampang. Anda cukup menggunakannya di garis pergelangan tangan kiri Anda, karena dokter laser sudah didesain sesuai dengan anatomis lengan kita dan sinar lasernya akan langsung mengenai pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Nanti stimulasi dari laser ini yang akan merangsang produksi dari nitric oxide di dalam tubuh kita, yang kemudian akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan akhirnya aliran darah akan menjadi lebih lancar, tensi terkendali dan komplikasi bisa dihindari. Nah, selain itu, stimulasi laser juga akan membuat tubuh kita lebih berenergi. Jadi bukan hanya kolesterol yang akan turun, tapi tubuh juga akan menjadi lebih segar. Kita akan lebih produktif dan menikmati hidup dengan tenang. Nah, yang seru juga adalah pemirsa, pemakaian dokter laser ini mudah, gampang sekali, praktis dan portable. Benarnya kecil bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Jadi tunggu apa lagi? Ya, ikuti langkah dari Pak Adong dalam menjaga kesehatan. Dan sudah ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi pemirsa. Ini langsung telepon sekarang juga karena dokter laser ini bermanfaat, berkualitas dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan juga ada garansi 1 tahun dari Gogomol. Dan jangan salah, ada juga nih layanan konsultasi dengan dokter buat Anda customer yang membutuhkan. Ini silakan, sekali lagi mau langsung telepon silakan, mau dicatat dulu atau mau difoto dulu juga boleh ya. Intinya adalah yuk dapatkan dokter laser ataupun AQ laser dari Gogomol sekarang juga
untuk mendapatkan kualitas darah yang akan menentukan kualitas hidup kita. Pemirsa, Go Healthy belum selesai. Nanti kami akan lanjutkan berbincang dengan Pak Adong. Tapi sebelumnya, simak dulu nih ada informasi penting mengenai teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa ada anjuran untuk melakukan tusuk jari dengan menggunakan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat terserang stroke. Hal tersebut merupakan mitos. Di sini saya akan membagikan tips pertolongan pertama apabila ada yang mengalami serangan stroke. Yang pertama, segera hubungi kontak darurat atau ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua adalah longgarkan pakaian apabila penderita merasakan kesulitan bernapas. Yang ketiga, segera memberikan selimut apabila penderita merasakan menggigil atau kedinginan. Lalu yang keempat, tetap melakukan pengawasan yang ketat atau memonitor apabila ada gejala tambahan. Itu bisa menjadi informasi yang penting untuk petugas medis. Buat pemirsa di rumah nih yang sedang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Yuk segera terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kami kali ini yaitu Pak Adong, pernah terkena stroke pemirsa tahun 2019. Cuman beliau beruntung penanganannya pada saat itu cepat dan juga tepat. Sehingga tidak terlalu banyak menyisakan sisa ya. Di rumah yang pakai teknologi laser siapa lagi Pak? Adik saya ada yang perempuan satu, adik lagi yang di migas dua. Kalau di rumah siapa? Istri? Istri pakai. Nah, istrinya Pak Adong ada keluhan atau buat pencegahan saja? Buat pencegahan. Dia lihat saya terjadi perubahan dalam tubuh dan teknologi laser menguntungkan kalau kita benar-benar mau dan percaya. Kesehatan saya terbukti dia yang urus kan? Iya. Dia yang urus, dia yang tahu pagi dan malam. Oke, jadi Pak Adong, biarlah cerita stroke kemarin jadi kenangan buruk, jadi pelajaran. Pelajaran buat Bapak, buat keluarga, buat teman-teman. Jangan sampai dibiarkan kalau punya tensi tinggi, kalau punya kolesterol tinggi. Apalagi kalau punya ditambah dengan gula darah yang tinggi. Mohon maaf, bukan nakut-nakutin, itu bom waktu semua. Tinggal tunggu bikin masalah. Mungkin stroke, mungkin jantung, mungkin gagal ginjal, mungkin kemana-mana. Jadi makanya gunakan teknologi laser sekarang juga. Iya, itu Mas Boy. Betul banget ya. Sekali lagi pemirsa saya ingatkan ya bahwa semakin tua kita ini kan semakin kental darahnya, semakin kaku pembuluh darahnya, semakin nyeri kalau kita jalan itu ya, artritis, peradangan ya di kaki. Jadi kita bisa terbantu oleh teknologi laser ini karena teknologi laser itu memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah ya. Sinar merahnya bisa membantu mengatasi pengentalan darah, merubah menjadi energi pada orang dengan kolesterol dan diabetes. Sinar birunya bisa menurunkan tekanan darah karena mengaktifkan kembali nitrik oxide yang mulai berkurang pada proses penuaan. Sinar kuningnya itu yang membuat tidurnya nyenyak. Yang terpenting adalah juga karena si teknologi lasernya dilengkapi pertama dengan adanya laser pad yang bisa kita tempelkan ya di bagian lutut, tubuh yang sakit, di bagian yang sakit. Daerah-daerah situ akan mendapat ketika disinari akan mengalami misalnya peradangan, berkurang peradangannya, aliran darahnya menjadi lebih lancar sehingga kita yang tua-tua ini tertolong, hidupnya lebih berkualitas. Dan ada juga yang dimasukkan ya ke dalam hidung ya. Karena kan di sini kalau misalkan kita berbicara tentang stroke nih Mas Boyke ya, ini kita berbicara tentang aliran darah di area kepala kita. Yuk sama-sama kita lihat pemirsa di rumah ya. Nah, kalau pemirsa lihat di sini, ini adalah kepala kita. Kelihatan di sini pembuluh darahnya banyak ya di area otak, kemudian area kepala belakang dan di area depan wajah kita juga terdapat pembuluh darah. Yang disebutkan sama Mas Boyke tadi ada yang namanya intranasal atau teknologi laser yang bisa masuk ke dalam rongga hidung kita. Kalau kita berbicara tentang pembuluh darah di sini, pembuluh darah di area kepala juga bisa menghasilkan yang namanya nitrik oxide. Dan kita harus tahu bahwa area kepala kita ini terutama yang ini
yang saya lingkarin itu fungsinya banyak, terutama untuk bergerak, sensorik, motorik, bahkan juga untuk kita mencegah kepikunan. Karena apa? Karena memori kita itu datangnya dari sini, Kang Ronald. Ini memori kita, ini pusat memori kita. Jadi ketika aliran darah di area tersebut itu lancar, maka fungsi memori kita juga ikut terjaga dengan baik. Nah, selain itu apa? Otak ini dia akan berfungsi sebagai promotor gerak tubuh kita, artinya gerak tangan, gerak kaki untuk menjaga agar mencegah terjadinya penyusutan massa otot kita. Nah, tapi kalau misalkan pada orang stroke itu kan biasanya akan terjadi yang namanya kelemahan atau kelumpuhan karena tidak adanya sinyal yang dihasilkan oleh otak. Nah, untuk menjaga agar si otot ini tetap terjaga dengan baik volumenya dan kontraksinya, maka diciptakanlah yang namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation yang fungsinya untuk menjaga otot dan syaraf kita. Nah, pemirsa di rumah harus mencontoh nih apa yang dilakukan oleh Pak Adong. Sudah menggunakan teknologi laser, kemudian olahraganya sudah cukup juga. Dan ingat, bahaya stroke itu bukan cuma kelumpuhan, tapi bisa menyebabkan kematian. Jadi jaga pembuluh darah kita dan kualitas darah kita dengan menggunakan teknologi laser dan sinergikan dengan teknologi NMES sekarang juga. Pak Adong, Bapak sudah melewati fase yang berat dalam hidup terkena stroke, tapi Bapak sudah bangkit dan kembali lebih sehat. Nah, makanya nih boleh Pak Adong diingatkan kepada pemirsa bahayanya stroke dan apa yang Bapak lakukan dengan teknologi laser. Silakan Pak. Kepada para pemirsa, mari kita jaga kesehatan seperti yang saya lakukan. Mari kita pergunakan teknologi laser ke depan agar kita menjadi sehat seperti yang saya rasakan sekarang. Pak Adong, sehat selalu ya. Sampai bertemu di pertandingan sepak bola di Liga Indonesia. Ya, terima kasih Kang Ronald. Hebat nih beliau ya. Mas Boyke hatur nuhun, terima kasih, sehat selalu. Tetap kita pemirsa jaga kesehatan, jaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Oke, Mas Numan juga terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Iya. Pemirsa, keputusan dari Pak Adong untuk memilih dokter laser dari Gogomol merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, kenapa? Karena Pak Adong memilih alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Nah, di samping itu, Gogomol juga menghadirkan layanan konsultasi dengan dokter untuk Anda para customer-nya. Jadi ingat ya pemirsa, menjaga kesehatan tubuh dengan dokter laser ini merupakan langkah yang tepat. Ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adong. Dan setiap pembelian dokter laser, nanti Anda akan mendapatkan intranasal terapi kit yang bisa Anda gunakan di rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Yang tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Pemirsa ingat ya, banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Kenapa? Karena bermanfaat, berkualitas, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan jangan salah, ada garansi juga 1 tahun. Dan Gogomol sekali lagi menyediakan layanan konsultasi dengan dokter untuk Anda customer yang membutuhkan, tinggal telepon saja. Ya, jadi sekali lagi, nomornya sudah ada pemirsa, silakan Anda catat, Anda foto atau mau langsung dihubungi, boleh silakan ya. Sekarang juga jangan ditunda lagi untuk mendapatkan dokter laser atau Aqi Laser dari Gogomol. Ingat loh, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Telepon sekarang juga ya. Pemirsa, terima kasih sudah menjadi bagian dari acara Go Healthy selama ini. Semoga Anda banyak mendapatkan informasi, tapi jangan lupa take action untuk segera menggunakan teknologi laser. Kami pamit, namun sebelumnya simak informasi penting mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqi Laser dan dokter laser hanya di Gogomol.